John Dalton itu siapa sih? John Dalton adalah ilmuwan yang lahir pada tahun 1776 dan wafat pada tahun 1884. Dalton telah banyak menyumbangkan hasil pemikiran dan penelitiannya ke dalam berbagai teori, guna sebagai pendukung kemajuan ilmu pengetahuan. Salah satunya yaitu hukum perbandingan bergonda, atau yang disebut dengan hukum Dalton. Hukum Dalton adalah hukum yang menyatakan bahwa jika dua unsur dapat menyusun atau membentuk lebih dari satu senyawa, maka perbandingan antara massa dari unsur yang satu dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat sederhana apabila massa unsur yang lainnya dibuat tetap. Teori perbandingan berganda secara aplikatif artinya bahwa tekanan campuran suatu zat ialah jumlah tekanan parsial dari tiap-tiap zat yang membentuknya. Pada jumlah volume yang tetap, jumlah tekanan akan meningkat, maka tekanan parsial juga meningkat. Hal tersebut juga berlaku pada campuran gas nitrogen, oksigen, serta gas murni yang digunakan oleh para penyelam. Dengan demikian, alat yang digunakan untuk masuk ke dalam laut dengan tekanan semakin tinggi akan memberikan informasi perihal seberapa jauh ke dalam maksimal yang bisa dicapai. Pembatasan hukum Dalton. Hukum perbandingan berganda sebaiknya dibuktikan dengan cara menggunakan senyawa yang sederhana. Hukum ini tak bekerja pada senyawa non-stakiometrik, oligomer, dan polimer. Dalton melakukan penelitian dengan membandingkan massa-massa unsur pada beberapa senyawa, contohnya oksida karbon dan oksida nitrogen. Senyawa yang digunakan Dalton adalah karbon monoksida atau CO dan karbon dioksida CO2. Dari perbandingan keduanya diperoleh hasil sebagai berikut. Jika massa karbon di dalam CO dan CO2 sama, massa oksigen di dalamnya akan memenuhi perbandingan tertentu. Perbandingan massa oksigen pada senyawa CO dan CO2 yang diperoleh Dalton adalah 4:8 sama dengan 1:2. Dengan demikian, hukum Dalton dikenal sebagai hukum perbandingan berganda. Rumusnya yaitu P sama dengan sigma PI ditambah P1 plus P2 ditambah seterusnya dengan P sama dengan tekanan total dan PI sama dengan tekanan parsial. Yang pertama ada perbandingan internal. Apabila terdapat senyawa yang terdiri dari unsur A dan unsur B dengan proporsi yang berbeda-beda, maka apabila akan menentukan perbandingan massa A pada yang terdapat pada kedua senyawa, maka ditetapkan terlebih dahulu massa B untuk tiap-tiap gramnya dari masing-masing senyawa. Caranya yaitu membagi massa B dengan nilai massa B dan membagi massa A dengan nilai massa B. Apabila akan menentukan perbandingan massa B pada kedua senyawa, maka ditetapkan terlebih dahulu massa A pada tiap-tiap 1 gramnya dari masing-masing senyawa. Caranya yaitu membagi massa A dengan nilai massa A dan membagi massa B dengan nilai massa A. Dan yang kedua ada perbandingan eksternal. Karena salah satu unsur telah dibuat menjadi tetap, yang artinya ya massa satu unsur tersebut dibuat sama dengan 1 gram atau 1% atau 1 bagian, maka dapat ditentukan perbandingan massa unsur lain dari antar senyawanya. Cara mendapatkan hasil perbandingan adalah dengan membaginya dengan VPB, faktor persekutuan terbesar, atau angka pembagi-bagi massa kedua dari unsur tersebut. Menurut hukum perbandingan berganda, hasil hitung dari perbandingan eksternal akan selalu berupa bilangan bulat dan sederhana. Maksud dari bilangannya sederhana ini tentu saja tak hingga berupa bilangan ratusan ataupun lebih. Jika didapat angka yang besar, alangkah lebih baiknya diperiksa kembali atau dilakukan pembulatan supaya diperoleh hasil perbandingan yang bulat dan juga sederhana. Karbon dan oksigen dalam ilmu kimia memiliki 2 jenis ikatan. Yang pertama yaitu membentuk senyawa karbon monoksida atau CO, sementara senyawa kedua membentuk karbon dioksida atau CO2. Zat yang juga dikenal dalam kehidupan sehari-hari sebagai hasil dari sistem pernapasan oleh manusia dan juga hewan. Dalam senyawa CO, C dan O memiliki perbandingan 3:4, serta perbandingan C dan O yang ada di dalam senyawa CO2 3:8.
Perhatikan bahwa jumlah C dalam kedua senyawa adalah sama. Menurut hukum Dalton, perbandingan antara massa O dari kedua senyawa yakni 4:8 atau 1:2. Hal tersebut telah sesuai dengan jumlah atom O pada CO dan CO2. Yang kedua ada sulfur dan oksigen. Senyawa gabungan antara sulfur dan oksigen disebut dengan sulfat dan sulfit. Apabila dituliskan dalam rumus kimia yaitu SO2 dan SO3. Atom sulfur yang ada pada kedua senyawa memiliki jumlah senyawa yang sama, sehingga perbandingan massa O yang ada dalam kedua senyawa ialah 2:3 sesuai dengan massa yang telah ditunjukkan koefisiennya. Dan yang ketiga dan terakhir, hidrogen dan oksigen. Hidrogen dan oksigen juga membentuk dua senyawa yang berada di alam, yaitu H2O dan juga H2O2. Jumlah atom hidrogen pada kedua senyawa tersebut adalah sama, sehingga atom hidrogen yang berada di dalam keduanya memiliki perbandingan yang tetap, yakni 1:2. Masuk ke contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama yaitu unsur A dapat membentuk dua oksida. Salah satu oksida mengandung 10 gram oksigen yang bergabung dengan 1,26 gram A. Oksida kedua mengandung 30 gram oksigen yang bergabung dengan 2,52 gram A. Tunjukkanlah bahwa kedua oksida besi ini memenuhi hukum perbandingan berganda. Pertama-tama kita akan taruh info yang sudah diketahui dalam bentuk tabel. Seperti yang kita lihat, di mana pada oksidasi 1, massa A yang bereaksi adalah 1,26 gram dan massa oksigen yang bereaksi adalah 10 gram. Dan pada oksidasi kedua, massa A yang bereaksi adalah 2,52 gram dan massa oksigen yang bereaksi adalah 30 gram. Setelah itu baru kita buat massa unsur oksigen pada oksida 1 dan 2 sama. Kemudian massa unsur A mengikuti. Misal massa unsur oksigen dibuat sama, sehingga massa oksigen seperti yang bisa kita lihat di tabel dikali 3 agar massanya sama dengan massa oksidasi yang kedua, 30 gram juga. Begitupun dengan massa A yang mengikuti, artinya juga ikut dikali 3, 1,26 dikali 3, hasilnya 3,78 gram. Perbandingan massa oksigen sudah jelas, yaitu 1:1 karena massanya sudah sama. Dan untuk massa unsur A, perbandingannya itu 3,78 dibanding 2,52 yang masing-masing dibagi 1,26 menghasilkan 3:2. Kedua oksidasi ini memenuhi hukum Dalton, atau jika kita ingin membuat unsur A mempunyai perbandingan yang sama di kedua senyawa, maka perbandingan unsur oksigennya sebagai berikut. Sekarang massa unsur A yang disamakan, yaitu 1,26 dikali 2 agar massanya sama dengan oksidasi kedua. Begitu juga dengan massa unsur oksigen yang mengikuti massa unsur A, sama-sama dikali 2. 10 dikali 2 yaitu 20. Perbandingan massa unsur A juga sudah jelas, jadi 1:1 karena massanya sudah sama. Dan untuk massa unsur oksigen, 20 dibanding 30 menghasilkan 2:3. Diperoleh perbandingan unsur oksigen pada kedua senyawa yang sudah memenuhi hukum perbandingan berganda. Nitrogen dan oksigen bisa membentuk senyawa NO dan NO2. Dalam kondisi tertentu,
2 gram nitrogen bisa bereaksi dengan 2,28 gram oksigen, dan dalam kondisi lainnya 2 gram nitrogen bisa bereaksi dengan 4,56 gram oksigen. Jelaskan informasi tersebut dengan menggunakan hukum Dalton. Nah, penjelasannya, pada kondisi pertama, perbandingan nitrogen dan oksigen adalah 2:2,28. Sedangkan pada kondisi yang lain, perbandingannya adalah 2:4,56. Nah, perhatikan bahwa pada kedua senyawa tersebut memiliki jumlah atom nitrogen yang sama, yaitu 2 gram. Dari hal tersebut, berarti perbandingan oksigen yang ada pada kondisi pertama dan kondisi kedua adalah 2,28 banding 4,56, yaitu hasilnya 1:2. Nah, dari hal tersebut makanya kita bisa mendapat NO dan NO2. Sekian, terima kasih.